kamu jenuh di tempat kerja atau merasa tenaga kamu dimanfaatkan habis-habisan tanpa imbalan yang sepadan. Kini muncul tren yang semakin marak dibicarakan, yaitu quiet quitting. Dianggap sebagai protes tanpa suara. Quiet quitting bukan tentang berhenti dari pekerjaan, melainkan memilih untuk berhenti memberikan lebih dari apa yang seharusnya. Jadi apakah ini tanda perlawanan terhadap sistem atau hanya alasan untuk malas? Di video hari ini kita sama-sama akan membahas tentang quiet quitting dan mencari tahu segala tentang fenomena quiet quitting. Mari kita mulai. Pertama, apa itu quiet quitting? Quiet quitting merujuk pada fenomena pekerja yang memilih untuk hanya melakukan tugas yang sesuai dengan job desk mereka, tanpa inisiatif ekstra, tanpa kerja lembur yang tidak dibayar, dan tanpa tekanan untuk mencapai target di luar kontrak kerja. Bagi banyak orang, ini adalah cara menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi demi menjaga kesehatan mental. Fenomena ini menjadi populer di kalangan generasi muda, khususnya generasi milenial dan Gen Z. Banyak dari mereka melihat pekerjaan sebagai alat untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Artinya, mereka lebih memilih keseimbangan hidup daripada promosi atau pengakuan yang tidak berarti dalam jangka panjang. Lalu, mengapa quiet quitting ini muncul? Banyak pekerja yang merasa diberikan beban yang seharusnya dibagi dengan rekan kerja yang lainnya. Tanggung jawab mereka terus meningkat tanpa ada kenaikan gaji atau penghargaan tambahan. Beban kerja yang terlalu besar ini mengarah pada burnout atau kelelahan emosional dan fisik. Lalu kompensasi yang tidak sesuai. Menurut berbagai riset, salah satu alasan utama pekerja melakukan quiet quitting adalah karena merasa kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan upaya yang diberikan. Ketika bekerja keras tanpa ada kenaikan gaji atau bonus, motivasi dan antusiasme pun akan menurun. Tidak hanya soal uang, tapi juga tentang pengakuan. Jika kontribusi karyawan tidak dihargai atau bahkan diabaikan, mereka cenderung kehilangan motivasi untuk bekerja lebih keras. Lalu kurangnya batasan yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dalam era digital, banyak pekerja yang merasa harus selalu tersedia, bahkan di luar jam kerja. Apalagi dengan budaya remote working, batasan antara waktu kerja dan waktu pribadi menjadi kabur, yang pada akhirnya menyebabkan kelelahan jangka panjang. Lalu tidak ada prospek karir yang jelas. Banyak pekerja merasa stuck di posisi mereka tanpa prospek karir atau promosi yang jelas, tanpa kesempatan untuk berkembang. Banyak pekerja memilih untuk melakukan hal minimum yang diharuskan saja. Lalu, ciri-ciri karyawan yang melakukan quiet quitting. Pertama, hanya melakukan tugas minimum. Karyawan hanya menyelesaikan tugas yang ada dalam deskripsi pekerjaan mereka, tanpa usaha untuk memberikan kontribusi lebih atau inovasi. Tidak pernah bekerja di luar jam kerja. Karyawan yang melakukan quiet quitting biasanya tidak bersedia bekerja di luar jam kerja resmi, menolak lembur tanpa alasan yang jelas setelah jam kerja selesai, kurang terlibat dalam tim. Mereka tidak menunjukkan ketertarikan untuk terlibat dalam kegiatan perusahaan seperti pertemuan mingguan, acara kantor, atau proyek kolaboratif. Hal ini karena mereka merasa cukup dengan pekerjaan utama mereka saja, lalu cenderung pasif saat rapat atau diskusi. Saat rapat atau diskusi, karyawan quiet quitting biasanya tidak banyak berpartisipasi. Mereka hadir tapi hanya sekedar mendengar dan jarang memberikan masukan atau ide. Tidak menunjukkan ambisi. Untuk pengembangan karir, mereka tidak tertarik untuk mengembangkan diri atau mempelajari keterampilan baru. Jika ditawarkan peluang pengembangan seperti pelatihan atau promosi, mereka kurang antusias.
Menurunnya semangat dan antusiasme. Tanda lainnya adalah kurangnya semangat atau antusiasme dalam pekerjaan sehari-hari. Mereka cenderung menjalani hari kerja dengan mode otomatis tanpa semangat atau motivasi. Dampak positif dari quiet quitting. Pertama, meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Dengan menetapkan batasan kerja yang jelas, pekerja dapat menghindari burnout dan memilih lebih banyak waktu untuk merawat kesehatan mental dan fisik mereka. Mereka punya waktu untuk hobi, keluarga, dan aktivitas yang menyegarkan pikiran, menciptakan keseimbangan hidup yang lebih sehat. Quiet quitting mendorong pekerja untuk menjaga keseimbangan hidup dan tidak membiarkan pekerjaan mendominasi seluruh aspek hidup mereka. Dengan demikian, mereka bisa menikmati kehidupan sosial yang lebih kaya dan waktu luang yang lebih berkualitas. Memberikan alarm bagi perusahaan. Quiet quitting memberikan sinyal kepada perusahaan bahwa karyawan ingin keseimbangan yang lebih baik dan menghargai kesehatan mereka lebih dari sekedar pekerjaan. Ini bisa memacu perusahaan untuk meninjau ulang budaya kerja yang terlalu keras dan memberikan apresiasi yang lebih sepadan. Dampak negatif dari quiet quitting. Pertama, penurunan produktivitas di tempat kerja. Ketika semakin banyak karyawan hanya memberikan performa minimum, ini bisa menurunkan produktivitas secara keseluruhan di tempat kerja. Tugas yang seharusnya diselesaikan lebih cepat mungkin menjadi tertunda atau bahkan gagal tercapai, menimbulkan lingkungan kerja yang kurang proaktif. Quiet quitting dapat menciptakan atmosfer yang kurang dinamis di tempat kerja, di mana karyawan hanya bekerja sekedar menyelesaikan tugas dasar tanpa ada upaya inovasi atau pengembangan yang lebih lanjut. Dengan hanya berfokus pada tugas-tugas dasar, pekerja kehilangan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, pengalaman, dan mungkin promosi yang sebenarnya bisa membawa manfaat bagi karir mereka dalam jangka panjang. Menghambat pertumbuhan perusahaan. Jika quiet quitting menjadi budaya, maka perusahaan bisa mengalami stagnasi, bahkan penurunan, karena kurangnya semangat dan motivasi dari karyawan. Lalu tips mengatasi quiet quitting. Berikut beberapa cara untuk mengatasi dan mencegah quiet quitting. Pertama, evaluasi dan sesuaikan beban kerja. Jika pekerjaan ekstra diperlukan, pastikan ada kompensasi yang memadai, baik dalam bentuk uang, cuti tambahan, atau pengakuan publik. Dorong karyawan untuk menetapkan batasan waktu kerja yang sehat. Ini membantu karyawan untuk memisahkan waktu kerja dari waktu pribadi. Ini bisa dilakukan dengan menghindari komunikasi kerja di luar jam kerja atau memberikan waktu istirahat yang memadai. Tingkatkan apresiasi dan pengakuan. Pengakuan atas hasil kerja karyawan, baik secara finansial maupun non-finansial, dapat meningkatkan semangat dan motivasi kerja. Program apresiasi penghargaan karyawan bulanan atau bonus tahunan bisa menjadi solusi yang efektif. Berikan kesempatan pengembangan karir. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berkembang, baik melalui promosi, pelatihan, atau pengembangan keterampilan. Dengan demikian, karyawan akan merasa bahwa mereka memiliki masa depan yang cerah di tempat kerja. Sediakan layanan kesehatan mental. Layanan konseling atau program kesehatan mental yang disediakan perusahaan dapat menjadi cara untuk membantu karyawan menangani stres di tempat kerja. Kesimpulannya, quiet quitting bukan semata-mata tanda kemalasan atau ketidakpedulian, melainkan pergeseran sikap kerja di era modern. Generasi muda tidak lagi ingin bekerja tanpa batas, tanpa imbalan yang sepadan. Mereka paham bahwa pekerjaan adalah bagian dari hidup, bukan seluruh hidup mereka. Quiet quitting mencerminkan keinginan untuk mempertahankan keseimbangan hidup, menghargai kesehatan mental, dan mencari makna yang lebih besar dalam bekerja. Pada akhirnya, quiet quitting bukan tentang menyerah, tapi tentang menarik batas yang sehat. Tapi yang pasti, kesejahteraan karyawan kini menjadi prioritas utama bagi mereka yang ingin mendapatkan hasil maksimal dari pekerjaan tanpa mengorbankan kualitas hidupnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya dari Innerboost. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.